Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengunggah tentang pola makan bagi seorang penderita diabetes. Saya seorang diabetes, sudah 2 tahun, tetapi 1 tahun belakangan ini alhamdulillah saya tidak pernah berobat lagi ke spesialis penyakit galak. Tidak pernah lagi makan obat-obatan kayak metformin, acarbose, uronium, dan obat-obat penurun diabetes lainnya. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya diabetes itu adalah, yang pernah saya ungkapkan, adalah kerusakan pankreas akibat pola makan dan pola hidup kita yang salah. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya pankreas itu bisa normal kembali sehingga kita tidak terus mengkonsumsi obat selamanya. Karena obat-obat yang selama ini yang saya ketahui, baik itu metformin, acarbose, uronium, itu bukan menyembuhkan diabetes, tetapi itu untuk menurunkan kadar gula darah. Sehingga seorang yang terkena diabetes itu akan selamanya mengkonsumsi obat. Tetapi kalau kita mau merubah pola hidup dan pola makan kita, insya Allah ketergantungan penggunaan obat itu akan semakin berkurang. Bahkan saya tidak pernah makan obat sama sekali selama setahun ini. Alhamdulillah badan saya sehat, kadar gula darah selalu normal karena saya rutin setiap bulan. Kadar gula di antara 80 sampai 180. Kemudian juga pola makan ini sederhana. Saya tunjukkan pola makannya, ya. Pola makannya. Untuk sarapan pagi, biasanya saya mengkonsumsi ini pisang cimbluk kalau kata orang Sunda. Ini saya konsumsi untuk sarapan pagi. Setelah minum air putih 1 gelas penuh ini, saya konsumsi pisang cimbluk 2, kemudian 1 butir telur, kemudian 1 buah ini kentang rebus, kemudian jeruk, dan ya buah lainnya kayak pepaya, ya. Itu untuk pola makan pagi. Nah, kemudian biasanya saya setelah makan pagi berangkat ke kantor jalan kaki. Jarak dari rumah ke kantor itu 1,5 km. Biasanya saya dulu itu suka naik kendaraan, baik itu roda 2 atau roda 4, sekarang mah jalan kaki. Kalau misalkan terasa lapar jam 10, ya kita makan lagi aja buah-buahan kayak gitu. Jadi kita harus persediaan makan. Itu untuk pola makan pagi. Sekarang pola makan siang. Pola makan siang bagaimana? Pola makan siang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pola makan malam. Ini contoh saya pola makan siang. Nah, ini 1 piring ini full sayuran. Kemudian 1 buah kentang, kemudian juga ada daun singkong, kemudian juga ada ikan tuna, kemudian juga ada goreng tahu. Itu pola makan siang saya. Nanti ditambah lagi dengan makan buah, baik itu jeruk, kemudian pepaya, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, pola makan siang dan pola makan malam tidak jauh berbeda. Biasanya pola makan siang setelah pada duhur, pada waktu istirahat lah kita makan, itu sekitar jam 12, antara jam 12 sampai jam 1. Kemudian kalau kita merasa lapar lagi, misalkan jam pada asar, jam 4 sore, saya biasa makan bubur kacang hijau Madura. Saya rutin makan bubur kucing dulu setiap hari. Nah, cuma caranya, makanannya, airnya kita buang, airnya kita tumpahkan, yang makan
bubur kacangnya aja. Kemudian kalau pola makan malam biasanya saya lakukan itu pada waktu malam hari setelah jam pada maghrib lah, antara pukul 6 sampai pukul 7. Pola makannya kayak begini, sama. Jadi pecel, kemudian sayur-sayuran lainnya, kemudian kentang, atau tidak kentang ada ubi, kemudian ada lauk pauk. Lauk pauknya kalau makan malam saya biasanya ke ayam bakar, goreng ayam, dan lain sebagainya. Jadi yang membedakannya, kalau siang hari saya makannya dengan ikan, ini ikan tuna. Kalau malam hari dengan daging ayam, baik itu ayam bakar atau ayam goreng. Nah, dengan pola makan demikian, saya pikir semua zat yang diperlukan oleh tubuh kita itu terpenuhi. Ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada proteinnya, dan terutama ini buah dan sayuran, vitamin dan mineral, banyak mengandung serat, bagus untuk tubuh kita. Timbul pertanyaan, apakah dengan pola makan demikian ini badan lemas? Oh tidak. Saya usia 58 tahun. Tinggi badan saya 172, tinggi badan saya. Ya. Kemudian berat badan saya itu 77 kilo. Nah, yang saya rasakan itu enak, enjoy. Saya hobi berolahraga, suka berolahraga. Biasanya kalau saya main bulu tangkis itu 1 set, 2 set. Sekarang setiap main bulu tangkis bisa sampai 3 set. Saya jalan kaki. Kalau jalan kaki, buat saya itu yang namanya 1 jam itu kecil. Biasanya saya suka jalan kaki itu minimal 2 jam. Minimal 2 jam. Kemudian juga saya pernah suatu saat itu, saya ketika ngerehab rumah, keneknya itu lagi sakit. Nah, karena kasihan Tuhan sendiri, saya ngaduk selama seminggu, karena waktu itu juga libur. Biasa aja. Jadi sekali lagi, diabetes itu bisa kita kendalikan tanpa ketergantungan obat. Sekali lagi, diabetes bisa kita kendalikan tanpa ketergantungan obat. Saya membuktikan, 1 tahun ini saya tidak pernah makan obat-obat penurun gula darah, baik itu metformin, kemudian acarbose, uronium, dan lain sebagainya lah. Alhamdulillah badan enjoy, sehat-sehat saja, aktivitas tidak pernah terganggu. Meskipun saya suka berobat rutin periksa gula darah, ya gula darah ke puskesmas, ataupun kita punya alat sendiri setiap bulan sekali. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, pola makan yang benar, pola makan yang teratur, insya Allah diabetes bisa kita kendalikan tanpa makan obat-obatan. Dan satu lagi buat laki-laki, ini khusus buat laki-laki ya, biasanya diabetes itu ditandai dengan menurunnya Mr. kita. Nah, cobalah konsumsi kopi dengannya. Nanti mungkin suatu saat saya akan tayangkan ramuan-ramuan tradisional yang bisa menurunkan diabetes dan juga mengembalikan kejantanan kita. Itu saja yang bisa dilakukan. Sekali lagi, diabetes bisa kita kendalikan tanpa harus pergi dan berobat lagi serta makan obat-obat penurun diabetes lain, dengan mengatur pola makan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.